teman-teman di Provinsi Nusa Tenggara Timur, resonansi politik pemilihan gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Timur sudah terdengar sampai ke akar rumput. Sejumlah nama beredar di kalangan masyarakat akan maju bertarung sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Timur periode 2024-2029. Teman-teman, seorang pemimpin adalah pembuat sejarah. Majunya sebuah daerah tergantung siapa pemimpinnya. Oleh karena itu, pemimpin yang lahir dari proses demokrasi yang bersih harus benar-benar lahir dari keinginan masyarakat, bukan dari keinginan para elit tertentu. Sehingga pada kali ini saya akan memberikan salah satu figur yang sudah bertekad untuk maju sebagai calon gubernur Nusa Tenggara Timur periode 2024-2029 beserta calon wakil gubernur Nusa Tenggara Timur yang dia adalah Bapak Johannes Asadoma SIKM Hum, pria kelahiran 8 Januari 1966 ini adalah seorang mantan purnawirawan Polri yang jabatan terakhirnya adalah analis kebijakan utama bidang Misinter, Divisi Hubungan Internasional Polri. Asadoma merupakan lulusan Akpol tahun 1989 dan berpengalaman dalam bidang Brimob. Beliau adalah mantan Kapolda Nusa Tenggara Timur dan pernah menjabati jabatan-jabatan strategis di Kepolisian Republik Indonesia, yaitu pernah menjadi Wakapolda Sulawesi Utara tahun 2017, pernah menjadi Wakapolda Nusa Tenggara Timur tahun 2018, dan menjadi Kapolda Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2022. Sebelum menjadi seorang polisi, karir Bapak Asadoma adalah pernah menjadi seorang atlet tinju. Karirnya sebagai seorang petinju, beliau meraih berbagai macam penghargaan, seperti beliau pernah meraih medali perunggu pada kelas layang kejuaraan sarung tinju emas ke-7 di Denpasar tahun 1982 mewakili Provinsi Nusa Tenggara Timur, meraih medali emas kelas layang SEA Games ke-12 di Singapura tahun 1983, meraih medali emas Piala Presiden ke-7 di Jakarta tahun 1984 dan mewakili Indonesia di Olimpiade ke-22 di Los Angeles tahun 1984. Tentu sebagian hidupnya diabdikan untuk bangsa dan tanah air. Beliau merupakan salah satu putra terbaik Provinsi Nusa Tenggara Timur yang sebagian hidupnya diabdikan untuk bangsa dan negara sebagai seorang polisi. Dan sekarang beliau ingin kemudian melayani masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui jalur politik, yaitu mencalonkan diri sebagai calon gubernur Nusa Tenggara Timur periode 2024-2029. Tentu secara kapasitas dan pengalaman beliau tidak diragukan lagi. Ketegasan beliau di dalam menerapkan nilai dan etika di dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang polisi sudah teruji dan terbukti lewat berbagai macam prestasi
dan juga jabatan yang dipercayakan kepadanya, sehingga beliau layak untuk kemudian mencalonkan diri sebagai calon gubernur Nusa Tenggara Timur periode 2024-2029. Beliau sudah kemudian mendaftarkan diri sebagai bakal calon gubernur Nusa Tenggara Timur di Partai Gerindra. Kita tahu bahwa di pemilihan legislatif tahun 2024 di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Partai Gerindra meraih 9 kursi di DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Oleh karena itu Bapak Sadoma sudah mendaftarkan diri sebagai salah satu bakal calon gubernur Nusa Tenggara Timur dari Partai Gerindra. Yang kedua dari Partai PSI. PSI juga merupakan salah satu partai peraih suara atau kursi terbanyak kedua atau ketiga di DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu meraih 6 kursi. Oleh karena itu, dua partai ini diharapkan akan menjadi kendaraan politik dari Bapak Sadoma untuk melayani masyarakat Nusa Tenggara Timur jika kemudian mekanisme partai menganggap bahwa Bapak Sadoma memenuhi syarat untuk dicalonkan sebagai calon gubernur Nusa Tenggara Timur periode 2024-2029. Lalu kemudian juga beredar siapa yang akan mendampingi Bapak Johannes Sasadoma. Salah satu nama yang santer dibicarakan dan merupakan salah satu pasangan yang sepadan untuk kemudian mendampingi Bapak Sadoma di gelanggang politik pemilihan Gubernur Nusa Tenggara Timur tahun 2024-2029 adalah Bapak Raimundus Sau Fernandes SPT. Beliau bukanlah orang baru di dunia politik, karena beliau merupakan mantan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Utara satu periode, Bupati Kabupaten Timor Tengah Utara 2 periode, dan beliau pun pernah menjabat sebagai Ketua DPD Nasdem Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bapak Raimundus Sau Fernandes ketika menjabat sebagai seorang bupati, track record kepemimpinannya juga cukup berkesan di hati masyarakat Kabupaten Timor Tengah Utara, sehingga beliau diyakini masih memiliki konstituen massa yang loyal terhadap beliau. Figur beliau tentu masih terngiang di hati dan telinga masyarakat Kabupaten Timor Tengah Utara. Oleh karena itu, jika kemudian Bapak Asadoma benar-benar mengambil atau melirik Bapak Raimundus Sau Fernandes sebagai wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur atau calon wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, maka pasangan ini akan menjadi salah satu kekuatan baru di gelanggang politik pemilihan gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Timur periode 2024-2029. Tentu dinamika masih akan berlanjut, tergantung lobby dan juga elektabilitas dari setiap calon. Namun kemudian kita menantikan kelanjutan jika kemudian Tuhan, alam, dan leluhur merestui, pasangan ini akan menjadi pasangan yang kemudian diperhitungkan di gelanggang politik pemilihan gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Timur periode 2024-2029. Teman-teman, mari kita saling menghargai. Jika Anda memiliki pendapat lain, silahkan meninggalkan komentar di akun ini, sehingga kemudian kita sama-sama berdiskusi. Tujuannya adalah seperti yang saya katakan, kita menemukan pemimpin yang benar-benar lahir dari keinginan, kerinduan masyarakat, bukan dari keinginan elit tertentu. Salam Flobamora.